Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Majelis Hikmah PDI Jakarta Utara, yang alhamdulillah hari ini yang hadir adalah Bapak Kiai Haji Haryanto MPD, yang saya hormati Ketua PDI Kota Jakarta Utara Ibu Haja Subur Sutrismi MPD, yang saya hormati Bapak Ustadz Ahmad Yusuf SPDI selaku penyusun kurikulum rumah tahfiz Hafiz Kids House, yang kami hormati Bapak dan Ibu Kepala RA Kecamatan Koja dan Kecamatan Cilincing serta hadirin para undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangkaian sosialisasi rumah tahfiz Hafiz Kids House PDI Jakarta Utara. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Ainia SPDI kepada Ibu kami besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Wa yansuraka Allahu nasran aziza. Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus
ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Majelis Hikmah PD IGRA Jakarta Utara, Bapak Kiai Haji Haryanto, yang kami hormati tim pendirian Tahfiz untuk tim kurikulum dari Tahfiz PD IGRA Jakarta Utara, Bapak Ustadz Yusuf, yang kami hormati, yang kami banggakan para pengurus PD IGRA Jakarta Utara, para kepala RA untuk Kecamatan Koja, dan sebagian kepala RA untuk Kecamatan Cilincing yang merupakan tamu undangan pada pagi hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Hari ini hari yang penuh kebahagiaan. Mudah-mudahan penuh kebermaknaan dan penuh sejarah untuk melangkah lebih maju bagi PD IGRA Jakarta Utara. Teman-teman, hari ini kami undang dalam rangka sosialisasi Rumah Tahfiz PD IGRA Jakarta Utara. Ini adalah merupakan pemikiran bagi PD IGRA Jakarta Utara yang insya Allah akan menjadikan realisasi bagi PD IGRA Jakarta Utara dalam program Rumah Tahfiz ini. Teman-teman yang sangat kami hormati, IGRA Jakarta Utara sudah berjalan cukup lama. IGRA berdiri sudah cukup lama. Teman-teman dari awalnya berdiri barangkali juga sudah ada yang membersamai PD IGRA dari awal-awalnya, yang merasa perjalanan IGRA ini juga sudah paham persis bagaimana. Namun kita semua makin lama, bagi yang sudah pada usianya seperti saya, sebentar lagi pensiun, sudah usia usur, yang sekiranya sebentar lagi barangkali pemikiran-pemikiran kita itu sudah nggak sampai. Tetapi saya berpikir, andai kata kita sudah terlepas dari IGRA, kita sudah terlepas dari RA, apa sih yang bisa kita tinggalkan untuk mereka semua? Apa sih yang kita dapatkan setelah kita nanti sudah tidak ada, padahal dalam kehidupan kita sebagian hidup kita adalah berkecimpung dalam RA. Nah, ini yang menjadi pemikiran-pemikiran bagi kami PD IGRA Jakarta Utara. Maka dari itu paling tidak
Di sini kita memikirkan kualitas untuk anak didik kita semuanya. Anak RA di Jakarta Utara yang kita melihat bersama-sama dalam pembelajaran Al-Quran ini, dari kapasitas guru yang ada, memang sebagian kecil yang mumpuni. Banyak sekali memang yang belum mampu, di antara pribadi saya sendiri. Terus anak-anak ini akan dibawa kemana untuk Jakarta Utara kalau kita tidak memulai dan kita tidak mau mengawalinya? Maka dari itu kita tumbuh pemikiran agar supaya ada rumah tahfiz untuk anak-anak RA penghafal Al-Quran, dimulai dari IGRA yang ada di Koja dan di Cilincing yang berdekatan dengan sekretariat. Tujuannya apa? Kita awali dari sini dulu. Anak-anak yang berprestasi kita kumpulkan jadi satu, khususnya berprestasi dalam baca Al-Quran. Kita kumpulkan di sini. Kita panggilkan guru yang berkualitas di dalamnya. Anak-anak dididik pendidikan dasar untuk hafal Al-Quran, tahfiz Al-Quran. Dan nanti akan tumbuh berkembang menjadi penghafal-penghafal Al-Quran, walaupun dimulai dari dasarnya adalah di PD IGRA Jakarta Utara ini. Tempat yang sudah kita bangun ini juga akan semakin bermanfaat untuk kita semua. Kita sudah jerih payah mengumpulkan anggaran, mengumpulkan dana, hingga gedung sekretariat PD IGRA Jakarta Utara bisa berdiri. Namun selama ini hanya untuk kumpul rapat bareng, untuk taruh berkas-berkas, untuk taruh barang-barang IGRA. Kemanfaatannya kurang. Makanya dengan adanya rumah tahfiz ini, insya Allah mulai tahun ini, dari pengurus dari tingkat PD sampai dengan tingkat PC, dari para guru-guru semuanya, guru-guru RA se-Jakarta Utara, juga khususnya untuk yang mendukung hal ini, yang kita sebagai awal adalah untuk PC Koja dan PC Cilincing ini, yang menggerakkan wali muridnya, memotivasi anak muridnya untuk masuk ke dalam rumah tahfiz ini. Insya Allah ini semua berjalan, ini akan menjadi amal jariah. Dan kita semua nanti akhir kata kita sudah tidak ada, amal kita sudah mengalir. IGRA gak ada bayarannya, IGRA gak ada duitnya. Kita siang malam memikirkan IGRA, namun di IGRA ini gak ada yang kita dapatkan untuk di akhirat ini. Dunianya tidak, akhiratnya tidak. Apa yang kita harapkan? Tetapi kalau kita saat sekarang kita mulai, kita bareng-bareng, ayo kita bersama-sama menguatkan, saling menguatkan atas berdirinya rumah tahfiz ini. Saya yakin, seyakin-yakinnya ini akan menjadi amal jariah buat kita semua. Andai kata kita sudah tidak ada, ini para pengurus, para kepala RA semuanya, guru-guru semuanya, andai kita sudah tidak ada, ini amal jariah kita akan terus mengalir untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Nah, ini sebenarnya sederhana banget. Tujuannya hanya kita ingin semata-mata mencari keridhaan Allah untuk mendapatkan amal jariah kelak kita di akhirat. Karena kita di dunia sudah tidak dapat apa yang kita harapkan. Namun dengan adanya berdiri rumah tahfiz ini, keberkahan, kesuksesan kita di dunia pasti akan membawa kesuksesan kita di akhirat. Teman-teman yang sangat kami hormati, di sini untuk itu kita tidak sekedar langsung menyampaikan kepada para wali murid. Ini sudah proses berjalan walaupun belum ada 1 bulan. Namun pemikiran yang baik, pemikiran yang bagus ini dari para pimpinan IGRA di Jakarta Utara ini selama 1 bulan kurang berapa Pak? Pak Ustadz, ketemu kita ada di ini, di mana? Ada di Bekasi. Ini awal-awal mula dari itu. Barangkali baru 3 minggu ya. 3 minggu.
tapi Allah itu menggerakkan secara luar biasa. Waktu itu kita terpikirkan hanya mulai, Bu, izin kita ada pembubaran panitia manasik. Ini berawal besar Bu Yuli Murini nih Pak, suruh baca beberapa pengurus untuk baca Al-Quran. Coba baca surat ini. Dalam hati saya juga nggak ngerti, tapi saya itu kayaknya tahu yang salah sama yang benar, tapi baca sendiri pasti salah. Tapi kalau menilai orang itu kayaknya juga pintar. Terus baca surat ini, dalam hati saya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini adalah apa ya? Ini gambaran guru-guru RA yang ada di Jakarta Utara. Nah itu langsung pikiran saya itu langsung kayak seperti apa ya? Menjadikan suatu cambuk bagi saya untuk perubahan-perubahan di Jakarta Utara ini. Setelah itu beberapa hari saya ketemu, pemikiran tersebut saya sampaikan dengan beberapa teman-teman, langsung teman-teman menyambut, majelis hikmah juga menyambut. Nah alhamdulillah ketemu dengan Pak Ustadz, tolong bantu saya. Dan untuk program ini kita siapkan dalam 3 minggu, kita langsung untuk tempat rumah tafiznya kita siapkan. Ini melukis ini berapa hari, baru selesai kemarin berapa minggu yang lalu, belum ada 5 hari baru selesai. Ini sudah kami siapkan sedemikian rupa. Nama rumah tafiz kita siapkan, kurikulum juga kita siapkan. Walaupun nanti masih bisa menerima masukan dari teman-teman semuanya. Ya, ini enggak apa yang akan disosialisasikan hari ini itu harus seperti itu, pemikiran yang cemerlang dari teman-teman pasti nanti akan bermunculan. Nah, teman-teman semua yang sangat kami hormati, di sini setelah kami bersama dengan teman-teman tim dari PDI Gereja Jakarta Utara untuk mempersiapkan ini semuanya. Nah, kami pun sudah menghadap kepada Bapak Kasipenmat. Alhamdulillah beliau sangat mendukung. Sudah kami menghadap kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, juga luar biasa dukungan beliau, dan berusaha nanti di acara Aksera atau Perseni PDI Gereja Jakarta Utara itu akan launching untuk rumah tafiznya secara umum di depan publik, yaitu di acara Aksera. Nah terus teman-teman semua, kami pun juga sudah menghadap kepada Kasih Pontren, karena nanti kalau rumah tafiz pastinya kita juga akan mencari legalitasnya. Kita harus memiliki legalitasnya. Kami juga atas saran dari Bapak Kepala Kantor, kami menghadap kepada Kasih Pontren. Kasih Pontren membuka dengan lapang dada, dengan sukacita atas berdirinya dari PDI Jakarta Utara untuk rumah tafiz ini. Nah, pesan beliau juga dari seluruh pimpinan, tolong cari orang penghafal Al-Quran untuk sebagai ustadz dan ustazahnya. Jangan orang yang memang masih tengah-tengah, tapi cari benar-benar orang penghafal Al-Quran di dalamnya. Nah, maka dari itu kita di sini akhirnya dipertemukan oleh Bapak Kasih Pontren PDI, Kasih Pontren Kementerian Agama Jakarta Utara, yaitu dengan pimpinan Pondok Pesantren Rumah Tafiz, yaitu Al Kudus yang ada di Masjid At-Taqwa, Ubi Taqwa, ya, ada di samping Ramayana. Nah itu sudah melahirkan, yaitu para penghafal Al-Quran, sangat luar biasa. Ini tapi secara detailnya kami belum bertemu. Nanti pasti kita akan melakukan MOU dengan mereka, ada kesepakatan bersama ya untuk rumah tafiz ini dengan Al Kudus ini, supaya nanti segala sesuatunya kita paling tidak mengurangi kendala-kendala yang akan timbul pada saat sudah berjalannya rumah tafiz ini. Terus teman-teman semuanya yang sangat kami hormati, di sini rumah tafiz, insya Allah program yang ada di sini untuk anak-anak RA
yang sudah menjadikan pilihan dari masing-masing kepala RA itu nanti diberikan rekomendasi yang terbaik. Setiap RA adalah satu siswa yang terbaiknya untuk masuk di dalamnya. Karena kita juga perlu pemerataan, semua lembaga itu akan merasakan, mengikuti merasakan untuk kegiatan rumah tahfiz di Rumah Tahfiz PDI Igra Jakarta Utara ini. Nah, di sini dari anak-anak ini nanti insya Allah anak-anak mulai belajar adalah di bulan Januari, yaitu di tanggal 5 kalau nggak tanggal 6. Tanggal 5-nya kita sosialisasi dengan wali santrinya, tanggal 6-nya kita mulai belajar. Dan nanti di tanggal 28 anak sudah sedikit banyak ada bekal yang mampu untuk kita tampilkan sebagai launching untuk Rumah Tahfiz PDI Igra Jakarta Utara. Anak-anak ini semuanya nanti sudah anak pilihan, berarti kita pun harus memberikan apresiasi kepada mereka. Apresiasi kepada kepala RA-nya juga gurunya, apresiasi juga kepada para orang tuanya yang sudah mengantarkan anak-anak menuju Rumah Tahfiz ini. Maka dari itu sebagai apresiasi tersebut, anak-anak selama 6 bulan dan anak-anak selama sebagai siswa RA di Jakarta Utara itu dibebaskan biaya. Biayanya nanti dari mana? Insya Allah kami akan berusaha untuk menutupi anggaran tersebut dari PDI Igra Jakarta Utara. Bagaimana caranya? Kami yakin pasti mampu untuk melaksanakan itu semuanya. Jadi guru-guru semuanya itu nanti insya Allah akan dari PDI Igra Jakarta Utara untuk mengeluarkan. Kami akan berusaha maksimal bagaimana caranya untuk mencari anggaran tersebut. Selanjutnya setelah 6 bulan, dengan 6 bulan nanti ada target yang harus dicapai. Berapa surat untuk juz 30? Karena kita di sini masa belajar sementara waktu adalah untuk 1 tahun dulu. Nanti akan berkembang kembali 1 tahun anak harus selesai untuk juz 30. Juz 30 anak hafal. Itu dalam jangka waktu 1 tahun. Selepas 6 bulan berarti sudah bukan murid siswa RA lagi. Berarti 6 bulan selanjutnya anak akan berbayar. Berbayar pun kita tidak di sini, kita nggak memandang untuk nilai finansialnya. Bukan materinya yang kita pandang, tetapi kita untuk menutupi kebutuhan operasional guru. Karena kami akan lanjut membuka Rumah Tahfiz di PC lain yang harus kami danain kembali. Sini lepas bisa mandiri. Untuk tahun yang 6 bulan selanjutnya mampu mandiri, kami akan buka Rumah Tahfiz di PC atau kecamatan lainnya. Jadi kita saling subsidi silang di dalamnya. Insya Allah mudah-mudahan dalam kepengurusan periode ini sampai dengan 2029 Rumah Tahfiz ini bisa tersebar di seluruh PC yang ada di PDI Igra Jakarta Utara. Teman-teman, ya Allah dukungnya, insya Allah jadi amal jariah untuk kita semuanya. Kita benar-benar nanti di sini adalah suatu kebanggaan, walaupun saya di sisi lain ini adalah kualitas untuk anak-anak, karena kita di sini adalah meningkatkan kualitas yang satu kesejahteraan guru. Kesejahteraan guru kita akan bangun koperasi, tapi koperasi masih tersendat dengan legalitas untuk perizinan. Jadi kita koperasi harus perizinan dulu. Makanya ini belum, sudah setengah tahun, 1 semester ini belum kelar juga. Saya lari ke arah lain. Jangan yang satu nggak kelar terus saya berdiam diri. Berarti kita cari terobosan lain untuk kualitas anak-anak dulu kalau ini memang belum. Nah nanti siapa tahu ini tetap juga berjalan, kita perjuangkan. Jadi untuk kesejahteraan guru kita juga akan capai bersama-sama. Untuk kualitas anak didik kita capai bersama-sama. Juga nantinya kualitas guru untuk pembelajaran Al-Quran pastinya akan beriringan dengan Rumah Tahfiz ini juga bisa berjalan. Barangkali teman-teman mohon dukungan untuk teman-teman semuanya, untuk segala sesuatunya. Nanti insya Allah dari
dari tim penyusun kurikulum nanti akan menyampaikan untuk sosialisasinya. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman semuanya. Untuk itu mohon untuk beberapa sebelum ini untuk Pak Ustadz Arianto nanti setelah ini aja ya Pak ya. Jadi sambil memberikan masukan setelah sosialisasi agar nanti apa yang ada kekurangan dari saya menyampaikan tempat yang kita siapkan dan yang lain-lain yang masih kurang nanti Pak Haji nanti bisa untuk melengkapi itu semua. Barangkali itu saja apa yang perlu kami sampaikan. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan juga bimbingan untuk cita-cita kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kami hormati dan juga kami banggakan Kiai Haji, Pak Ustadz, orang tua kita yang hadir pada hari ini, Ustadz Arianto, insyaallah mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan usia yang panjang untuk membimbing Bapak Ibu guru dan semua. Saya mohon izin berdiri ya Bapak Ibu, Ustazah, Ibu Ketua IGRA Jakarta Utara, Bunda Subur, Ustazah Subur, dan juga Ustazah Yuli Wakil, dan juga Ibu Nur Fauzia. Terima kasih atas waktunya. Dan Bapak Ibu sekalian, para pimpinan RA Jakarta Utara, semoga Allah berikan kemudahan dalam menjalankan amanahnya insyaallah. Wahaikum jami'an bitahiyatul Islam, tahiyatun thayyibah mubarakatuh min indillah, tahiyatun ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kenapa tegang begini Bu? saya mau tepuk-tepuk dulu boleh ya Bu? Biasanya anak-anak dikasih tepuk apa Bu? Tepuk semangat, coba kita mau lihat. Tepuk semangat. Tepuk 1, 2, 3, 4 udah Bu? Tepuk saya, betul. Kayaknya itu bisa mimpin. Tepuk 1, yes. Tepuk 1, tepuk 2, oke. Tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4. Kalau konsentrasi jangan ada yang bengong. Ada yang baca WA dari suaminya. Tapi nggak apa-apa. Kita santai aja para ustadz-ustadzah. Insyaallah hari ini kita akan coba kembali memantapkan apa yang sudah pernah kita sosialisasikan di awal. Namun mungkin ada beberapa yang hadir, ada beberapa juga yang tidak. Jadi izin sekali lagi hari ini kami dari mendapatkan amanah untuk dari IGRA Jakarta Utara ingin mensosialisasikan kurikulum rumah tahfiz. Bapak Ibu jangan terlalu menggambarkan terlalu besar. Yang akan kita lakukan adalah step awal yang akan sebagai fondasi kita akan berjalan ke depan. Idealnya mungkin memang ketika bicara hafiz Quran, kita pengen anak-anak kita hafal 30 juz. Tapi itu tidak bisa dilakukan seperti membalikkan telapak tangan. Dan banyak sekali proses-proses yang harus kita siapkan dan kita lakukan. Nah, di IGRA ini tadi sudah disampaikan landasan atau latar belakang yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua IGRA Ustazah Subur, yang insyaallah itu menjadi sebuah entry point buat kita sama-sama bergerak bagaimana kita bisa menyiapkan batu bata ke depan untuk agar generasi kita ini, anak-anak kita, cucu-cucu kita ke depan itu bukan hanya cerdas secara kognitif, bukan hanya cerdas secara afektif, motorik, tapi juga ada sisi keruhiannya yang kita bangun. Dan IGRA tadi kalau saya lihat marsnya itu masya Allah, membina, mendidik, ya, dan menggapai ridho ilahi. Dan ini salah satu yang akan dilakukan oleh IGRA Jakarta Utara, terobosan baru yang mudah-mudahan
tidak kalah dengan apa yang sudah dilakukan gitu ya Bu Haji dan juga Bapak Ibu sekalian di sekolah masing-masing. Artinya apa yang akan kita lakukan ke depan adalah batu bata awal yang nanti akan kita bangun. Bagaimana kita akan menyiapkan anak-anak didik kita yang Masya Allah Bapak Ibu sekalian berhadapan setiap hari dengan anak-anak usia emas yang insya Allah ingatannya, kemudian memori dan juga lain-lain sebagainya itu Allah tanamkan di usia segitu sampai mulai dari usia emas itu sampai kurang lebih usia 14 tahun kurang lebih. Jadi proses inilah yang insya Allah kita akan lakukan, bagaimana salah satunya menumbuhkan kecerdasan ruhiyah pada anak-anak kita untuk mendekatkan mereka kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi digambarkan bagaimana kita banyak RA di Jakarta Utara, tapi kita belum bisa melahirkan satu apa namanya, kalau saya bilang satu tempat atau satu wadah yang sebenarnya kita punya sumber daya itu. Nah, hari ini sudah terpikirkan dan insya Allah cuma kita polakan bagaimana nanti ke depan kita membuat di IGRA ini salah satu rumah Hafiz Kids namanya ya Ustazah ya. Harusnya nanti insya Allah bisa ditampilkan ya Bu ya di apa namanya. Walaupun Bapak Ibu juga mungkin sudah melihat flyer atau di WA sudah disampaikan. Tapi yang akan kita lakukan ke depan adalah nanti bagaimana kita sama-sama mengumpulkan potensi terbaik kita dari anak-anak yang ada di era-era kita untuk kita kaderisasi menjadi para penghafal Al-Quran. Kita mulai dengan juz 30 tadi sudah disampaikan oleh ketua kita. Ke depan nanti insya Allah mudah-mudahan semakin ketika proses ini sudah berjalan, kita akan melihat mana anak-anak kita yang mungkin secara secara penerimaan atau penghafalan dan lain-lain sebagainya itu cepat. Nanti mungkin bisa dibuatkan metode-metode yang bisa dibuatkan semacam bagaimana cara mengakselerasi daya tangkap mereka yang bagus seperti itu. Tapi untuk tadi di awal kita akan mulai selama 1 tahun itu 1 juz di juz Quran ya, di 30 dari 30 kita ambil 1. Nah, terciptalah rumah Hafiz Quran Kids yang insya Allah nanti tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Subur bahwasanya nanti kita akan seleksi di mana anak-anak kita yang mungkin secara hafalan atau secara kognitif, afektif dan juga motoriknya bagus, nanti akan coba kita tambahkan dengan bagaimana spiritualitasnya kita bangun dengan menghafal juz 30 di Quran surat An-Naba sampai dengan nanti An-Nas terakhir itu insyaallah. Nah, berangkat dari kebutuhan tersebut akhirnya terciptalah rumah tahfiz Quran yang nanti bisa menjadi sebuah wadah bagi kita guru-guru di RA Jakarta Utara. Ketika nanti ada satu momen itu bisa kita tampilkan sebagai kebanggaan kita di acara-acara mungkin instansi Departemen Agama dan lain-lain sebagainya. Artinya kita bisa menunjukkan ini loh salah satu dari kaderisasi yang kita lakukan, bagaimana kita bisa mendidik anak-anak usia dini itu bisa menjadi para penghafal Al-Quran walaupun hanya sekedar juz 30. Karena kebanyakan dari kita juga mungkin tidak tuntas atau masih berproses, tapi tidak apa-apa sambil berjalan. Allah Subhanahu wa taala nanti akan berikan pertolongannya kepada kita yang terus berjalan, terus bergerak, karena Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang proses yang kita lakukan, tapi bukan hasil di akhir yang kita capai. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bapak Ibu, ketika kita mau melakukan jadikan anak-anak didik kita anak-anak penghafal Al-Quran, tapi kalau kitanya sendiri tidak mau bergerak menghafal Al-Quran, tidak mau belajar menghafal Al-Quran, tidak mau memulai, dari mana kita akan bisa memberikan atau menciptakan anak-anak kita itu menjadi anak-anak generasi penghafal Al-Quran? Kalau pepatah bahasa Arabnya,
Faqidu syai' la yu'ti. Orang itu nggak bakal bisa memberi kalau dia tidak punya. Kita mau menjadikan anak-anak didik kita penghafal Al-Quran, tapi kita sendiri jauh dari Al-Quran. Itu yang mungkin yang pengingat buat kita semua ke depan nanti. Ternyata bukan hanya anak-anak saja yang belajar, tapi kitanya sebagai seorang guru, soko guru yang mungkin digugu dan ditiru itu bisa sama-sama belajar, sehingga anak-anak kita akan melihat sosok guru itu. Oh, ternyata ketika saya diminta dekat kepada Al-Quran, membaca, menghafal Al-Quran, ternyata guru saya juga seperti itu. Kurang lebih seperti itu insya Allah. Selanjutnya beberapa landasan yang mungkin menjadi pegangan kita untuk bergerak nanti ke depan. Pertama, kita diingatkan bahwasanya Al-Quran ini sebagai sumber petunjuk, memandu manusia menuju akhlak yang baik. Bukan saja menuju akhlak yang baik, tapi menuju jalan keselamatan. Apa yang kita lakukan di dunia ini merupakan bekal kita nanti menuju Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah bekal itu Allah titipkan melalui mukjizat Al-Qur'an yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita. Oleh karena itu menjadi tugas kita bersama Bapak Ibu sekalian untuk mendidik keluarga dan juga murid-murid kita, anak-anak kita untuk mencintai Al-Qur'an sebagai petunjuk yang memandu kehidupan kita di segala sisi, di segala segi kehidupan ini insyaallah. Kemudian kita melihat bahwasannya anak-anak usia yang Bapak Ibu sekarang itu didik adalah usia-usia emas, yang itu waktunya waktu terbaik, tidak Allah berikan kembali setelah lewat waktu itu. Bagaimana di usia-usia golden age itu memori mereka menghafal, memori mereka untuk menyimpan, memori mereka untuk mengingat dan lain-lain sebagainya, itu tidak akan Allah berikan sampai usia lepas golden age itu. Jadi ini merupakan waktu yang tepat untuk kita memulai menanamkan kecintaan anak-anak didik kita, mengenalkan mereka kepada Al-Quran. Bukan hanya sekedar mengenalkan kalau Al-Quran ini adalah kitab suci kita, tapi bagaimana menanamkan kecintaan terhadap Al-Quran dengan cara tadi menyenangkan dan juga memberikan ramah anak. Tadi Ustazah Subur sudah sampaikan bagaimana tempat sudah disiapkan, dilukis, dibuat yang Bapak Ibu lihat sekarang ini, itu sudah ada gambar dan warna-warna yang cerah yang nantinya akan bisa menyenangkan hati anak-anak, dan itu insya Allah menjadi salah satu bi'ah atau lingkungan yang itu bisa membawa anak-anak untuk cepat dalam belajar. Dan mudah-mudahan nanti Bapak Ibu sekalian, seiring berjalannya waktu itu anak-anak kita bisa kita tanamkan mulai dari mengenalkan Al-Quran, kemudian bagaimana dia bisa menghafal dan juga membaca dengan baik, dan yang lebih yang lebih kita harapkan lagi ke depan dia bisa menjadi anak-anak generasi-generasi yang nanti insya Allah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita yakin pendidikan yang kita lakukan sekarang kepada anak-anak didik kita ini harus holistik, integratif. Artinya semua itu menyeluruh, antara kognitif, afektif, psikomotorik, dan juga ruhiyah spiritual anak itu bisa terbangun. Dan salah satunya nanti dari sisi spiritual kita akan mengenalkan mereka dengan Al-Quran, membaca dan juga menghafalkan kepada mereka, hingga nanti apa yang tadi sudah disampaikan, 1 juz itu selama 1 tahun itu mudah-mudahan bisa tercapai. Itu idealnya. Tapi saya berharap nanti di proses berjalannya itu mudah-mudahan 1 juz itu bisa diselesaikan 6 bulan saja. Kalau kita hitung-hitungan 365 hari, tadi kemarin di sesi pertama kita sosialisasi itu, kalau 365 hari itu kita bagi saja 1 hari itu anak-anak hafal 5 ayat ya. 5 ayat saja mereka menghafal, itu paling lama kurang lebih 4 bulan atau 5 bulan anak-anak itu sudah bisa khatam Al-Quran. Tapi dengan cara di murojaah terus, jangan sampai berhenti, atau jangan sampai anak-anak kita tidak diperdengarkan dengan bacaan-bacaan Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang keempatnya, bagaimana nanti kita sebenarnya ini menyiapkan juga contoh atau sosok bagaimana anak-anak yang mempunyai moderasi agama yang baik dengan
dimulai dari anak-anak bisa menghafal Al-Quran. Karena kalau kita lihat sejarah bagaimana para sahabat dan juga para tabi'in itu dengan keistimewaan mereka menghafal Al-Quran, mereka bisa punya adab yang baik terhadap orang-orang yang di luar Islam, dan kemudian dalam berinteraksi, berdagang dan lain-lain sebagainya. Nah, inilah bonus yang Allah berikan nanti, sehingga kita bisa menjadikan anak-anak di program Hafiz Quran ini nanti itu tercermin perilaku dan akhlak yang baik. Karena nanti insya Allah mudah-mudahan kalau istiqomah kita jalankan sambil nanti dibuat metode yang menyenangkan, anak-anak juga dikisahkan dengan kisah-kisah turunnya Al-Quran ini, maka akan ada gambaran kepada mereka bagaimana kita harus bersikap dan berperilaku ketika kita menjadi seorang muslim yang baik dan juga punya hafalan yang baik. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, lanjut. Kita akan punya cita-cita besar. Cita-cita besar menjadi pusat pendidikan anak usia dini yang mampu mewujudkan generasi Qurani yang cinta Quran, berakhlak mulia dan memiliki hafalan yang kuat. Idealnya kalau kita baca seperti ini itu punya berat Bapak Ibu sekalian. Makanya jangan sampai tujuan besar kita ini itu hanya sekedar jargon saja. Ya. Silakan ditampilkan lagi. Tujuan besar kita, goal kita ketika kita membuat rumah tahfiz IGRA Jakarta Utara ini, rumah Hafiz Kid Quran IGRA Jakarta Utara ini, itu salah satunya bagaimana IGRA ini menjadi pusat pendidikan anak usia dini yang mampu menghasilkan dan mewujudkan generasi Quran, anak-anak yang cinta Quran dimulai dengan menghafalnya, kemudian dia punya akhlak yang baik, memiliki hafalan yang kuat. Maka tadi Ustazah Subur mengingatkan, maka kita akan cari guru-guru yang terbaik. Guru-guru yang terbaik bukan hanya cuman sekedar hafalannya saja, tapi dia punya juga akhlak yang baik ketika dia mendidik anak-anaknya. Karena anak-anak itu sekali lagi Bapak Ibu akan melihat siapa kita ketika dia berinteraksi. Kemudian nanti ini yang akan menjadi gambaran besar kita, goal kita, dan alhamdulillah ini sudah kita lakukan persiapan-persiapannya mulai dari silaturahim kemarin ya saja Departemen Agama ya Bu. Kemudian juga kita sudah bersilaturahim ke salah satu pondok pesantren, dan mungkin nanti kita juga akan silaturahim lagi dengan beberapa tempat-tempat kalau bisa Ustazah, itu nanti yang akan kita jadikan sebagai referensi-referensi atau perbandingan-perbandingan agar nanti ke depan ketika kita menemui kendala, mungkin bisa jadi kendala itu tidak ada di tempat yang pertama kita kunjungi, tapi dia punya di tempat yang lain yang mungkin kita jadikan sebagai rujukan juga. Artinya nanti kita akan terus berproses, dan ini merupakan tanggung jawab besar Bapak Ibu sekalian untuk kita sebagai pemimpin-pemimpin RA dan juga pengurus-pengurus IGRA yang ada di Jakarta Utara. Kita sama-sama saling bahu-membahu untuk mewujudkan mimpi besar ini sebagai sebuah amalan yang nanti akan membawa kita hadapan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kemudian misinya yang akan kita lakukan agar tercapainya tadi visi yang besar itu, kita sudah mulai untuk membuat kurikulum pembelajaran tahfiz Quran yang terstruktur, bertahap, dan nanti secara holistik integral tadi ya Bu, sesuai dengan perkembangan anak usia dini. Jadi Bapak Ibu jangan sampai nanti berpikiran itu mereka dengan cara orang dewasa. Tapi ada mungkin beberapa poin yang kita lakukan ketika nanti kita akan melaksanakan hafalan itu kita lakukan sesuai dengan perkembangan anak usia dini mereka. Jadi artinya bukan dilakukan dengan cara orang seperti orang-orang dewasa,
Tapi nanti ada satu waktu yang harus itu dilakukan, sama seperti bagaimana orang-orang dewasa itu lakukan prosesnya ya. Nanti kita akan lihat. Artinya Bapak Ibu sekalian, kita tidak mengesampingkan daya konsentrasi anak-anak, kita tidak tidak mengesampingkan bagaimana nanti anak-anak itu senang dalam bermain dan lain sebagainya. Makanya kita akan sebisa mungkin membuat anak-anak itu bagaimana selama 1 jam berada di sini, itu dia akan bisa menikmati kehadirannya dia di sini, dia bisa menghafal, dia bisa juga tahu akan sejarah turunnya ayat itu ya, dan juga bisa menanamkan, kita bisa menanamkan akhlak-akhlak yang baik pada anak-anak kita. Itu yang di poin kedua. Melalui teladan, pembiasaan, dan integrasi nilai-nilai Quran yang kita sampaikan melalui cerita-cerita mungkin atau film dan lain-lain sebagainya, sebelum kita nanti mulai menghafal atau menyelesaikan target hafalan pada hari itu. Dan yang ketiga, misi yang tidak kalah pentingnya adalah Bapak Ibu sekalian, bagaimana bukan hanya tugas tanggung jawab kita saja sebagai orang-orang yang bertanggung jawab di pimpinan sekolah kita dan guru-guru saja, tapi bangun sinergi kerjasama yang baik, kemitraan yang baik, sinergitas antara guru, orang tua, dan juga masyarakat. Yang paling dekat itu adalah orang tua anak-anak tersebut. Jadi jangan sampai Bapak Ibu jadi bias. Ketika kita lakukan pembinaan, kita didik anak-anak kita kenalkan dengan nilai-nilai Al-Quran, kita ajarkan mereka untuk menghafal ayat-ayat Quran, akhlak-akhlak Islami, tapi satu sisi di rumah itu terdegradasi dengan cara bagaimana orang tua mereka memperlakukan atau bersikap terhadap Al-Quran, tidak membacanya, tidak pernah memegangnya, tidak pernah melihat dan lain-lain sebagainya. Maka anak-anak akan bertanya, kok ibu, kok ayah nggak sama kayak aku sih? Kok nggak menghafal Al-Quran kayak aku sih? Pasti itu akan ada pertanyaan-pertanyaan itu. Oleh karena itu bangun kedekatan sama orang tua. Kedepan saya berpikirnya saja bukan hanya cuman sekedar anak-anak saja yang diberikan penanaman terhadap kecintaan akan Al-Quran, tapi anak-anak atau orang tua yang ikut dalam anaknya dalam pembinaan rumah Igra ini, Tahfiz Igra ini, itu juga mereka bagaimana ke depan diberikan pemahaman bagaimana membangun kecintaan mereka terhadap Al-Quran, sehingga apa yang dilakukan guru dengan orang tua yang dilakukan di rumah itu bisa sinergi, bisa harmonis, bisa berjalan beriringan bersamaan, sehingga anak-anak itu juga baik di lingkungan sekolah atau di rumah, dia akan tumbuh menjadi generasi yang benar-benar menjadikan Al-Quran itu sebagai salah satu kebutuhan dia untuk mendukung daya tumbuh perkembangannya mereka. Dan kemudian yang terakhir yang akan kita lakukan adalah bagaimana kita nanti di sekolah Bapak Ibu masing-masing ya, atau di rumah anak-anak kita masing-masing, kita ingatkan kepada orang tua untuk menciptakan bi'ah atau lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan juga ramah anak. Karena kalau anak sudah tidak nyaman belajar di rumah, tidak nyaman belajar di sekolah, maka dampaknya apa yang mereka terima dari sekolah atau apa yang akan mereka dapatkan dari rumah itu akan terhalang dari apa yang akan kita jadikan sebagai tujuan itu. Oleh karena itu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan juga aman untuk anak-anak kita serta ramah untuk anak-anak kita itu tidak hanya harus dilakukan di sekolah saja atau di rumah hafiz Quran saja, tapi itu juga menjadi tanggung jawab yang harus dilakukan oleh orang tua anak-anak didik kita di rumah, menciptakan lingkungan yang sama seperti apa yang mereka dapatkan di tempat mereka belajar Al-Quran. Kemudian ini tadi sudah disampaikan oleh Ibunda Subur, tinggal nanti kita kita review dalam sebuah 3 ini ya, membantu Bapak Ibu sekalian ya, mempunyai murid-murid RA, bagaimana meningkatkan kualitas hafalan Quran secara bertahap, benar tajwidnya serta mudah dipahami. Jadi nanti mungkin ya Bu, di awal-awal itu kita jangan untuk anak jangan terlalu ditekankan, tapi ini akan berjalan. Tadi saya sampaikan akan berproses. Tajwid itu juga memang sebuah hal yang harus memang ada dan penting dalam pembaca dalam Al-Quran. Tapi nanti
kita akan lakukan itu secara bertahap. Artinya bagaimana secara kualitas bacaan Al-Quran itu yang baik, maka tajwidnya pasti akan mengikuti. Maka nanti kita akan berikan dalam proses itu, kita dengarkan dulu bacaan mereka, mereka menyimak bacaan kita, nanti itu yang akan ada di proses dalam pembelajarannya. Kemudian yang tujuan yang kedua, kita sudah akan menyiapkan dan alhamdulillah sudah terrealisasi tempat belajar yang kondusif. Dan seperti tadi yang sampaikan oleh Bu Subur, kita jadikan sekretariat ini bukan cuma sekedar tempat mengumpulkan berkas, tempat berkumpul, tapi juga tempat bagi orang-orang yang ingin membaca dan juga menghafal Al-Quran. Dan Masya Allah, kalau kita lihat berbanyak literasi hadis, kalau orang yang baca Al-Quran aja dari sebuah majelis kemudian dibacakan ayat Al-Quran, maka Allah turunkan rahmat dan keberkahannya bagi tempat itu. Apalagi orang yang di dalamnya mereka menghafal dan juga membaca Al-Quran. Mudah-mudahan itu akan menjadi keberkahan tersendiri, membawa keberkahan yang lebih lagi kepada Sekretariat IGRA Jakarta Utara, insya Allah. Amin. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, meningkatkan kompetensi guru era. Ini yang nanti proses ke depannya saja ya. Jadi ini sebagai entry point saja Bapak Ibu sekalian. Rumah Hafiz Panqurani sebagai entry point kita, pintu masuk kita untuk bagaimana nanti di setiap wilayah-wilayah Bapak Ibu sekalian, baik itu Cikoding, ya, kemudian Cikoding itu Selincing, ya. Kalau yang satu lagi apa? Taparing dan Selincing itu nanti ke depan kita akan coba. Jadi nanti dari yang jauh tidak harus jauh-jauh ke Jogja lagi. Insya Allah kenapa jadi Jogja? Liburan jadi ke depan nanti dengan kita meningkatkan kompetensi para guru-guru yang ada di instansi Bapak Ibu sekalian, itu nanti kita akan juga menyiapkan titik-titik rumah Quran ke depan. Tapi sekali lagi ini sebagai entry point penyemangat kita untuk di awal ternyata Bapak Ibu bisa, dan ini harus ditularkan ke daerah-daerah yang lain insya Allah. Mudah-mudahan saya yakin dengan kompetensi Bapak Ibu sekalian yang ada, kemudian terus di-upgrade, terus dibimbing, tentunya mungkin dengan lembaga-lembaga yang concern terhadap Quran ya Bapak Ibu sekalian, dan juga pembimbing-pembimbingnya nanti yang mempunyai kapasitas terhadap Quran itu sendiri, itu nanti mudah-mudahan ke depan akan dicari oleh Ustaz Subur bagaimana caranya agar Bapak Ibu sekalian, pimpinan dan juga dewan guru yang ada di bawah Bapak Ibu sekalian itu bisa nanti akan meningkatkan kompetensi terkait Qurannya itu sendiri. Mungkin juga nanti akan ada upgrading dan lain-lain sebagainya. Sehingga ketika kita bicara menghafal Quran kepada anak kita sudah punya tadi bekal yang kita siapkan kepada anak-anak kita untuk kita ajarkan seperti itu. Dan yang keempat, memperkuat kolaborasi antara sekolah, orang tua dan organisasi hingga tumbuh suasana pendidikan Qurani. Jadi tadi yang merupakan salah satu bagaimana sinergi antara sekolah, orang tua dan juga pimpinan pusat di Jakarta Utara ini bisa kita lakukan secara integral menyeluruh antara orang tua, sekolah dan juga organisasi ini. Nah ini Bapak Ibu sekalian, nanti kurang lebih gambaran yang akan kita lakukan. Jadi kita buat ada rutinan harian, rutinan pekanan dan juga rutinan tahunan. Nanti kalau kegiatan-kegiatan yang insidental itu sifatnya nanti kita akan mengikuti saja. Tapi untuk concern pertama kita mungkin tidak akan banyak keluar, tapi kita akan lebih bagaimana menjadikan anak-anak yang sudah nanti diseleksi dalam rumah tahfiz ini bisa mempunyai apa yang bisa kita harapkan, yaitu hafalan juz 30-nya itu bisa baik ya. Nah inilah yang nanti akan coba Bapak Ibu gambarannya. Mungkin ketika nanti ada yang tanya seperti apa. Jadi ada kegiatan hariannya, itu ada talaqi hafalan, bagaimana dia nanti akan diperdengarkan bacaan dari gurunya secara berulang-ulang ya. Kemudian si anak itu akan menirukan bacaan dari gurunya tadi.
Setelah itu nanti dia akan diberikan waktu untuk murajaah hafalannya, baru nanti dia akan setorkan ketika jam setoran terakhir itu menjelang pulang. Artinya sebelum nanti anak itu menghafal atau memurojaah hafalan Al-Qur'annya, maka si guru atau ustadz atau ustazahnya nanti yang akan memberikan hafalan itu, dia harus mentalaki hafalannya, membacakan dulu di hadapan anak-anaknya. Kemudian anaknya nanti menirukan bacaan gurunya secara berulang-ulang. Intinya kuncinya berulang-ulang, Bapak Ibu. Kuncinya berulang-ulang. Jangan sampai berulang-ulang hanya sekedar di tempat, tapi di rumah itu hilang. Makanya tadi perlu konsistensi dilakukan, bukan cuma hanya dilakukan di tempat pendidikan saja, tapi juga dilakukan konsistensi itu di rumah sebagai tempat atau lingkungan yang paling lama anak-anak itu berada di sana. Kemudian kegiatan pekanannya apa? Nanti akan ada tasmi, diperdengarkan hafalan setiap hari Jumat. Jadi dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat itu nanti beberapa ayat yang sudah dihafal itu akan kita bacakan bersama-sama. Sehingga nanti dia menutup hari atau pekan itu dia sudah punya hafalan. Kalau tadi satu hari 5 ayat, mungkin kalau dikalikan 5 jadi sudah kurang lebih 25 ayat dia hafal di hari Jumat itu, insyaallah. Kemudian untuk tahunannya kita akan buat musabaqah hifzil Quran, kemudian akan buat juga mukhayyam Quran. Nanti ini prosesnya atau teknisnya kita akan coba bahas lebih dalam lagi. Tapi concern kita yang pertama itu adalah bagaimana kita bisa untuk melakukan kegiatan rutin harian itu berjalan secara baik, karena nanti kita akan tentunya ada evaluasi yang akan kita berikan atau evaluasi yang akan kita monitoring. Ada monefnya nanti mungkin setiap berapa bulan sekali ya Ustazah. Itu nanti insya Allah akan kita lihat di dua kegiatan ini insya Allah. Kalau ini mungkin nanti kita perlu sebagai tujuan atau jangka panjangnya saja insya Allah. Baiklah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ketika kegiatan-kegiatan pokoknya sudah dilakukan, pasti ada kegiatan-kegiatan penunjang dalam pembelajaran yang nanti kita lakukan. Ini tadi yang mungkin bagaimana anak bisa akhirnya memiliki akhlak yang baik, kemudian memiliki karakteristik yang baik, dia punya sikap yang baik. Jadi akan ada kegiatan penunjangnya selain menghafal Al-Quran, yaitu bagaimana anak nanti akan mentadaburi Quran, memahami kandungan Al-Quran yang dilakukan di halaqahnya atau pertemuannya setiap hari. Jadi kita akan mungkin bisa bercerita atau mungkin disetelkan film dan lain-lain sebagainya, yang nanti insya Allah akan juga menumbuhkan gambaran anak-anak itu bagaimana kita harus bersikap. Dan ini menurut saya bukan sekedar cuman penunjang, tapi kunci bagaimana akhirnya selain mengulang-ulang bacaan itu, bagaimana nanti anak usia dini, anak-anak yang mungkin secara konsentrasi, daya tangkap dan lain sebagainya itu tidak lama, itu bisa mendapatkan informasi-informasi ini, sehingga mereka juga akan tahu kenapa ayat ini turun, kenapa ayat ini turun, dia sudah paham ya. Kemudian diceritakan kisah-kisah asal nuzulnya, kenapa kita surat ini Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, sehingga nanti akan dibuat di keseharian pembelajaran itu tidak hanya monoton itu pembelajaran terkait atau menghafal Al-Qurannya saja, tapi kita akan bangun juga di sisi-sisi tadaburnya, kemudian asbabun nuzulnya, dan yang pasti ada hafalan dan doa yang akan dibaca oleh anak-anak, baik dari doa Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang diajarkan kepada kita. Insyaallah kita sudah juga nanti akan menyiapkan bagaimana doa-doa yang akan disampaikan ke anak-anak, kemudian materi terkait adab, sirah dan juga akidah, akhlak. Intinya nanti ini akan menjadi bagian dari pembelajaran yang akan dilakukan juga di Rumah Quran Igra Jakarta Utara insyaallah. Selanjutnya ini sesinya kita bagi dua, ada yang siang di sesi pertama dan juga ada yang di sore. Jadi nanti ini di proses-proses ini seperti pendukungnya itu harus ada juga ya Bapak Ibu sekalian, doa, kemudian
sebelum mungkin nanti atau setelah murojaah atau sebelum murojaah nanti anak-anak diberikan tadabbur ayat asbabun nuzulnya seperti apa, sehingga nanti ketika dia menghafal dia akan tahu oh ayat ini terkait apa, kemudian talaki hafalan. Tapi itu nanti akan dibuat bisa dalam cerita dan lain sebagainya. Kemudian pulang, intinya yang paling yang paling nanti akhirnya sama-sama kita perhatikan prosesnya adalah bagaimana nanti guru itu, ustadz itu memberikan murojaah kepada anak-anak dengan talaki tadi, sehingga anak-anak bisa mentalakinya dengan baik. Mungkin jam 3 dimulai dari jam 1 siang sampai dengan jam 3 itu kita buat 2 sesi. Jadi masing-masing 1 sesi 1 jam insyaallah. Ini tadi yang disampaikan oleh bunda kita, target hafalan ini semester karena kita 1 juz itu ya, jadi kita bagi semester ganjil Quran surat An-Naba, dari Quran yang surat juz 30 yang panjang itu yang di paling atas, nanti ke Quran surat Al-Buruj di pertengahannya. Kemudian semester kedua dari Quran surat At-Tariq. Nah, nanti mungkin yang perlu disamakan persepsinya itu apakah dimulai dari Anas dulu yang anak-anak sudah hafal, atau dimulai dari An-Naba yang mungkin anak-anak jarang mendengarnya. Itu yang nanti yang di lapangan kita tentukan. Tapi kalau yang baik bagi kan masing-masing orang kan berbeda ya saja ya. Jadi kalau mereka biasa mendengarkan yang sudah mereka hafal, cenderung mereka nanti akan menggampangkan. Makanya kita ambil di semester pertama ini itu surat-surat yang belum mereka biasa dengar. Jadi kalau udah Anas gampang, Al-Falaq gampang, ini gampang, ini gampang. Jadi kayak akhirnya nanti dia gampang, mudah. Ketemu nanti yang paling atas semakin bertambah semakin banyak, maka dia akan stres dan stuck, ya Bu, stres dan stuck, ditekan. Otaknya harus berpikir. Jadi nanti kita mulai dengan Quran surat An-Naba. Kemudian untuk target hafalan kelulusannya itu seperti tadi yang disampaikan, kita akan wisuda Quran ya, diberikan ijazah hafal 1 juz yaitu juz 30. Ujiannya ini nanti ujiannya itu 2 kali dalam setahun, di semester pertama dan semester kedua. Nanti ada ujian kenaikan surat, dilaksanakan setiap santri itu menghafal atau menghatamkan 1 surat. Sebelum melanjutkan ke surat berikutnya, dia akan coba diulang kembali bacaan yang sudah dia hafal hari kemarin. Ya, dan ini pun nanti akan bervariasi. Ada mungkin anak yang cepat 1 surat sudah hafal, ada juga mungkin yang hanya beberapa ayat saja. Jadi memang kita tetapkan ujian kenaikan surat itu sampai nanti benar-benar anak itu mengulang hafalannya kepada ustadznya dengan sempurna. Kemudian di semester ganjil sama dilakukan pada semester ganjil seperti tadi, di semester genap juga ya. Dan ini merupakan syarat agar mereka naik ke jenjang berikutnya. Nanti ada ujian verifikasi menguji kemampuan hafalan anak-anak yang ikut dalam program Hafiz Kid di IGRA ini dengan ujian-ujian yang dilakukan pada semester atau kelas-kelas sebelumnya. Jadi nanti insya Allah ada tim pengujinya juga yang insya Allah nanti akan diambil juga selain dari ustadz atau ustazah yang mengajarkan mereka, akan mungkin juga ada orang luar, mungkin bisa nanti kayak semacam orang tuanya juga mungkin ketika anak itu diminta untuk coba bacakan surat ini, jadi dia bisa membacanya gitu. Kemudian yang terakhir belum nih? Terakhir belum Bu? Saya manggilnya Bu Sarah, Bu Sarah. Tadi saya nggak mau Bi. Ayam Mbe. Istri saya bukan Mbe. Ya ini 2 lagi. Oh, udah, alhamdulillah. Jadi ya terakhir sebelum menutup, aspek-aspek penilaian yang nanti akan diujikan ini bagaimana secara kelancaran, kemudian tajwid, fasahah atau makhrajul hurufnya nanti insyaallah kita akan jadikan ini sebagai aspek yang benar-benar nanti kita akan lihat dalam perjalanan anak-anak menghafal rumah.
tahfiz Quran ini. Ya, jadi secara kelancaran, kemudian tajwidnya, makhrajnya itu nanti sama-sama kita akan perhatikan sebagai aspek yang akan menjadikan yang akan paling dinilai dalam ujian di tahfiz Quran ini, insyaallah. Dalam hal kelancaran, santri diperkenankan tidak lebih dari 10 kesalahan setiap surat. Jadi nanti ketika dia baca surat, misalkan ayat berapa dia salah, diulangi lagi, kemudian lancar, ketemu lagi ayat berapa, artinya tidak lebih dari 10 kesalahan dalam setiap surat. Kesalahannya seperti apa? Bapak Ibu bisa lihat, santri tidak dapat melanjutkan bacaannya setelah diberikan teguran selama 3 kali. Itu untuk kelancaran, ya. Adapun untuk tajwidnya, ya, bagaimana nanti kita akan melihat kemampuan siswa atau santri dalam menerapkan hukum-hukum tajwid dalam bacaannya. Ya, bagaimana fasahahnya. Fasahah ini berkaitan dengan ketetapan pengucapan atau makhrajul hurufnya, tempat keluar hurufnya itu. Kadang biasanya kalau anak-anak itu, tidak hanya anak-anak sih, orang tua juga kadang ada yang susah membedakan antara huruf sa sama sa, sa, o, ta, kemudian ja, za, itu kan tidak hanya anak-anak saja Bapak Ibu, tapi orang tua juga kadang banyak yang makhrajul hurufnya yang seharusnya tempat keluar hurufnya itu di kerongkongan misalnya, tapi dia lewat hidung dan lain-lain sebagainya. Nah itu yang nanti mungkin menjadi perhatian kita Bapak Ibu sekalian. Selain tadi makhraj dan juga kelancaran. Bagaimana dia fasih dalam fasih dalam menyebutkan huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, kurikulum Rumah Tahfiz Quran Jakarta Utara yang telah disusun ini hanya akan menjadi sekedar kurikulum saja yang kita baca, tapi tidak akan bisa menghasilkan apa-apa tanpa dukungan Bapak Ibu sekalian, Ustadz Ustazah sekalian yang ada dalam kepengurusan IGRA Jakarta Utara, khususnya nanti Ustadz Ustazah yang ada di instansi sekolah-sekolah Ustadz Ustazah sendiri. Oleh karena itu kami mohon doanya, kami mohon dukungannya, kami mohon supportnya. Ya, jika ada nanti hal-hal yang sambil berjalan untuk ada kekurangan dan lain sebagainya, disampaikan dengan cara-cara yang baik. Karena memang sejatinya kita masih terus belajar, sehingga nanti masukan dari Bapak Ibu sekalian itu bisa menjadi perbaikan-perbaikan yang nanti ke depan kita akan lakukan. Dan mudah-mudahan dukungan Bapak Ibu Ustadz Ustazah, dukungan orang tua dan juga instansi-instansi terkait yang ada di IGRA Jakarta Utara ini, itu nanti bisa memberikan sebuah support, semangat buat kita untuk sama-sama gerak menciptakan anak-anak didik kita di usia dini ini, mereka yang cinta Al-Quran, mengenal Al-Quran dan juga terus akan dekat bersama Al-Quran. Kemarin saya sama istri silaturahim Bapak Ibu sekalian ke rumah teman kami di Mustika Jaya. Ya, Mustika Jaya. Jadi ya, jadi kita datang Bu, itu teman istri ini suaminya dan teman istri ya, teman istri pas angkatan dia di Husnul Khotimah itu angkatan ke-7, istrinya sama suaminya ini punya anak 12. Saya sampai malu ketika saya tanya, Ustaz, putra putrinya 12. Udah berhenti saya nggak ngomong. Yang saya takjub itu Bapak Ibu sekalian, dengan 12 anak itu, anak pertamanya paling besar 18 tahun. 18 ya. 18 tahun itu sudah hafal 30 juz. Yang di bawahnya itu adik-adiknya
paling minimal 5 juz. Sampai yang paling kecil, yang umur SD itu udah hafal 5 juz. Saya tanya sama beliau, namanya Ustaz Anwar. Kalau Bapak Ibu lihat pernah dengar sekolah Regis, dia lengkap itu ada TK Islam, kemudian sekolah dasar Islam, kemudian SMA, SMP, SMA, itu Regis School. Regis itu panjangan dari Riyadh El Jannah Islamic School. Regis. Dia salah satu pembina dan juga diamanahi oleh ownernya untuk membina semua, menanggung jawab semua program Quran yang ada di sana. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, anaknya itu Masya Allah, akhlaknya, ketemu orang itu luar biasa, kemudian sopannya luar biasa, ke orang tuanya juga kita lihat itu nggak perlu diminta untuk membantu dan lain-lain sebagainya ketika ada tamu dan lain-lain sebagainya. Yang bikin saya takjub dan kami takjub itu 12 orang hafal Quran, akhlaknya dengan bagus. Dan yang bikin kami bingung lagi, bukan bingung ya, anak itu nggak sekolah seperti sekolah-sekolah instansi yang di kita saja. Nggak di sekolah yang di SD, SMP, SMA. Padahal bapaknya mengelola sekolah Regis itu. Dipercayakan oleh ownernya, antum yang megang Ustaz. Anaknya nggak disekolahin, nggak diajarin, nggak dimasukin TK, SD, SMA, enggak. Tapi dia fokus sama Quran. Dia fokus sama Quran. Tapi tidak kalah dengan akhlak yang dimiliki oleh anak-anak yang bersekolah. Dan itu bagaimana? Saya tanya, bagaimana Ustaz? Ya Al-Quran ke setiap hari, bangun mau tidur setoran Al-Quran. Bareng sama bapak ibunya dulu. Mereka tadi diperdengarkan dulu, anak-anaknya ngeliat. Dan Masya Allah sampai yang kecil itu saja nggak ada yang protes, nggak ada yang ngeluh, nggak ada yang marah-marah. Itu bapaknya pergi keluar sama ibunya. Itu anaknya yang paling besar perempuan 18 tahun sama adiknya itu yang adik-adiknya. Orang tuanya di luar, setiap hari itu dia harus setoran ke orang tuanya dengan buat video, semua duduk. Dia baca 1 juz bareng-bareng dan semuanya baca dengan hafalan-hafalannya dia masing-masing. Bagaimana yang saya lihat artinya ketika orang tuanya itu mencontohkan dengan baik bacaan Al-Quran itu, kemudian dimonitoring oleh orang tuanya, mau menjelang tidur, sebelum tidur, bangun tidur pun yang pertama kali aktivitas yang dilakukan baca, menghafal Al-Quran. Dan Bapak Ibu tahu berapa bacaan yang anak-anaknya baca setiap harinya itu? Ada yang mau tebak-tebakan? Murojaah dibaca aja. Berapa Bu? Berapa? Satu juz. Kalau 1 juz kata mereka itu bacaan buat mu'alaf. Jadi anaknya itu 1 hari itu harus 5 juz dia baca. Dan 5 juz itu berkali-kali diulang-ulang. Pagi sudah selesai, siang diulang lagi, sore diulang lagi. Makanya anaknya nggak belajar yang lain saja. Nah, tapi nanti dia akan belajar paket homeschooling lah bahasanya ya, homeschooling. Sehingga nanti ketika dia sudah dapat paket itu, dia tinggal ditanya mau melanjutkan di mana, di Arab Saudi, di Mesir, di Yaman dan lain sebagainya yang punya jaringan itu. Jadi yang saya tangkap itu Bapak Ibu sekalian, bagaimana Al-Quran itu kalau diperdengarkan setiap hari, diulang setiap hari, kemudian kita interaksi dengan Al-Quran setiap hari, maka Bapak Ibu sekalian ternyata memang jadi solusi untuk menurunkan kemudahan yang Allah berikan kepada kita apapun itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, dia bangun bangunan itu bukan dengan uang bank, bukan dengan, tapi Allah datangkan dia juga salah satu ini sih kayak konsultan
konsultan pendidikan Quran, dia Quran fokusnya dulu. Maka dengan kedekatan Quran itu Allah bukakan pintu kemudahan, bukan cuma duniawinya kelihatan gitu. Artinya kalau orang yang mengejar dunia tapi mengesampingkan Quran, maka kita akan capek. Tapi melihat mereka itu, melihat teman istri itu yang sama suaminya itu kayaknya Quran yang dia fokuskan itu kayaknya buat dia tenang. Apa yang dia butuhkan itu dia bilang, saya cuma minta sama Allah. Tapi di sisi lain yang harus perhatikan juga memang kemampuan kita masing-masing, kapasitas masing-masing. Ya, artinya saya cerita seperti ini dari tadi bagaimana interaksi keluarganya dengan Al-Quran, mudah-mudahan bisa menjadikan semangat kita untuk lebih dekat lagi kepada Al-Quran, sehingga nanti apa yang akan kita berikan kepada anak-anak didik kita di bawah, ya, itu nanti bisa akhirnya Allah berikan kemudahan, insya Allah. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya mau menutup dengan sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa la takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la takhunullaha war rasul, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Wala takhunu amanatikum, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang apa yang kita dapat hari ini kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Baik sebagai orang tua, baik sebagai kepala sekolah, baik sebagai guru, sebagai apapun kita, jangan sampai kita semua mengkhianati amanah. La takhunullaha wa rasul wa la takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Padahal kita tahu amanah itu berat bagi kita. Oleh karena itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memberikan jalan kemudahannya, mensukseskan apa yang bisa kita lakukan untuk amanah yang diberikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah bila dikafil yaumil qadim insyaallah hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas pemaparannya. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, kita udah dengarkan bersama ya sosialisasi, pemaparan sosialisasi yang disampaikan oleh Pak Ustadz Ahmad Yusuf. Selanjutnya adalah kita buka sesi pertanyaan. Bapak Ibu mungkin masih ada yang belum jelas tentang rumah tahfiz ini, bisa mengajukan pertanyaan dan kami batasi 3 pertanyaan saja. Baik, untuk yang pertama, apakah ada yang mau bertanya? Sudah jelas semuanya? Oh, alhamdulillah ada. Oh, ada. Iya Ibu, silakan. Dengan Ibu Tati. Ibu Tati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan tadi kan sasarannya Bu ya, Pak Ustaz, itu anak-anak TK di lingkungan Kecamatan Koja Ibu ya, dan Cilincing, Koding. Apakah kemampuan si anak ini dibatasi untuk masuk di sini? Misalnya ada anak sebenarnya dia belum sampai Iqra 6 ya kan, tapi kita berniat kalau memang ada tabis ukuran TK gitu ya, kita berniat ingin mendaftarkan, apakah itu boleh gitu loh, dengan kemampuannya yang memang berbeda-beda. Nah, itu saja pertanyaan dari saya. Jadi saya bisa nanti memilih gitu ya kan di TKA saya, di daerah saya, kira-kira anak yang mana nih yang mau saya daftarkan ke sini. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita tampung dulu aja ya Pak. Ada lagi? Ayo Bapak Ibu yang masih belum jelas silahkan. Nanti sampai rumah gagal. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Asyifa Cilincing. Ingin bertanya Ustaz, tadi para pengajar atau tim Ustaz atau Ustazah yang akan membimbing Ananda Soleh-Solehahnya itu, apakah dari lembaga khusus tahfiz yang sudah memiliki
hafalan 30 juz atau seperti apa gitu Ustaz. Ya, karena kan memang membimbing tahfiz ini tidak mudah ya. Gitu. Apalagi kalau guru-gurunya juga belum dibekali mengenai tahsin. Tahsinnya itu yang lebih utama ya. Karena kalau bacaannya pun masih berantakan, tentunya anak-anak kita juga pasti akan mengikuti. Mungkin itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang terakhir, ada lagi Bapak Ibu? Sudah ya, sudah cukup ya perwakilan. Masih ada satu lagi ya, silakan satu lagi. Sepertinya hanya 2 Bu. Mungkin yang lain sudah jelas. Baik Pak Ustadz, di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Tanti dari Kecamatan Koja. Iya, yang pertama Bu Haji. Apakah kemampuan untuk masuk ke rumah tahfiz ini ada batas minimalnya? Siapa? Kemudian yang kedua dari RA Asyifa Cilincing, untuk tim pengajarnya atau ustadz-ustadznya itu diambil dari mana? Pasti harus yang berkualitas ya. Gitu. Silakan Ibu. Terima kasih untuk pertanyaan pertama. Pembatasan kemampuan. Di sini sudah disampaikan nanti itu untuk apa player kayaknya belum dibagikan. Nanti ada player yang akan dibagikan, persyaratannya apa saja. Nanti mohon untuk di-share. Jadi bisa ini Bu, bisa ditampilkan. Nah, itu player sudah kami buat. Jadi di sini rumah tahfiz ini kita adalah bagi lembaga kepala RA atau guru menilai anak yang paling bagus bacaannya. Pokoknya paling bagus ukuran sekolah satu dengan lembaga lain. Jadi kita tidak akan menseleksi lagi. Yang menyeleksi adalah kepala atau guru RA. Tapi cukup 1 orang, ya. Yang terbaik cukup 1 orang. Jadi bagi orang juga suatu kebanggaan bagi orang tua bahwasannya anak saya ini mewakili lembaganya untuk menjadi santri tahfiz di PD IGRA Jakarta Utara. Jadi ukuran untuk hafalannya sudah hafal apa, ikroknya berapa, itu kita nggak mempunyai standar. Yang miliki standar adalah guru atau kepala RA sesuai dengan apa kemampuan di RA masing-masing. Jadi saya di sini kalau nanti saya standarnya harus hafal ini, nanti yang masuk adalah 1 lembaga atau 2 lembaga aja, yang lain nggak mempunyai kesempatan. Sedangkan kami niatnya adalah pemerataan supaya semua lembaga khususnya di Koja dan untuk Cilincing yang berdekatan dengan Koja ini adalah bisa ikut kurang lebih dari 39 lembaga. Nah di sini dari 39 lembaga nanti perlu kami sampaikan juga. Ini kan mau mulai masuk itu kan di tanggal 5. Tanggal 5 itu masuk. Ini sudah ada keterangan yang ada di sini ya. Nah ini kota apa itu? Waktu dari atas. Ini sudah dari atas ya Bu? Oh iya. Pendaftaran. Jadwal pendaftaran itu 24 sampai dengan 30 Desember 2025. Hari ini Ibu sudah menunjuk. Tapi sebelum ditunjuk, telepon dulu itu orang tua yang mau dipilih anaknya. Siap apa enggak? Kalau enggak siap, jangan dilanjut, pilih yang di bawahnya dia lagi. Yang penting nih orang tua walaupun jamnya 1 itu siap, karena kita dapat guru tahfiz yang hafal Al-Quran itu jamnya jam itu. Selain jam itu udah full untuk jadwalnya. Jadi kita ngejar dengan jam itu karena untuk kesempatan guru mengajarnya. Jadi kita mencari adalah, ini sudah terjawab juga ya, guru yang benar-benar hafal Al-Quran dan dia sudah pengalaman mengajar Al-Quran untuk tahfiz Al-Quran. Jadi ini udah terjawab ya, insya Allah ini yang yang pertanyaan yang kedua. Nah terus di situ, dulu Bu, yang tadi Dulu Bu Sarah. Kenapa sih? Nah ini jadwalnya jadi tanggal 24 sampai 30 Desember itu
saya harap itu sudah masuk untuk pendaftarannya. Nanti sudah ada link pendaftarannya. Jadi pulang dari sini langsung hubungin orang tuanya. Nah, langsung didaftarkan. Lebih dari 30 Desember karena kita untuk persiapan, kita untuk mencapai target 40 atau 39 santri itu akan saya oper ke RA lain. Lewat dari itu kami oper ke RA lain juga masih banyak yang menerima, pengen supaya anak-anaknya bisa masuk. Jadi kalau nggak buru-buru di tanggal 30 kami tutup, berarti sudah kami oper ke RA lain. Terus pada syarat pendaftaran, murid RA berdomisili di Jakarta Utara, khususnya Koja dan Cilincing yang berdekatan sekretariat. Ya, yang kedua. Jangan lupa saya belum apa kalau saya sudah apa. Yang kedua, mengisi pendaftaran melalui Google Form. Nanti sudah kami share nanti ya, melalui Google Form. Yang isi siapa? Gurunya boleh, orang tuanya juga boleh. Nah, Google Form-nya juga sudah ada. Lanjut dulu persyaratan, lari ke persyaratan dulu. Melampirkan surat rekomendasi dari lembaga. Jadi kepala RA-nya nanti memberikan rekomendasi, harus ada surat rekomendasi bahwa yang dipilih anak ini. Nah, untuk rekomendasinya juga sudah saya buatkan, tinggal isi data anaknya saja. Ini rekomendasinya. Oke, lanjut. Yang keempat, melampirkan fotokopi akte kelahiran dan kakak. Ini mau diupload apa langsung ini aja? Masuk aja. Ini tadi saya juga berdiskusi sama Bu Sarah, ya sudah untuk dokumen secara fisik di kita, nanti kita untuk upload kita sendiri juga bisa kalau pas dibutuhkan. Jadi pada saat masuk, pada saat sosialisasi pertama itu dikumpulkan seluruh persyaratan. Oke ya, sehat jasmani, rohani serta mampu mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi anaknya itu ya secara jasmani, rohani, jangan ini Bu, anak yang berkebutuhan khusus jangan masuk. Enggak, karena kita pengennya punya target itu ya Bu ya. Terus anak yang kayaknya apa ya? Pokoknya pastinya berkebutuhan khusus ya. Walaupun dia cerdas, dia hafalannya ini, jangan takutnya nanti menular ke yang lainnya, terus gak mau diem, akhirnya kondisi di dalamnya kurang kondusif. Ini masih di awal-awal, saya belum berani untuk menerima anak yang berkebutuhan khusus. Jadi sehat, benar-benar sehat jasmani, rohani, serta mampu mengikuti kegiatan pembelajaran. Selanjutnya berkomitmen untuk mengikuti program dengan sungguh-sungguh. Ini terkait juga dengan orang tua. Nah ini untuk orang tua juga kayaknya harus ada surat pernyataan juga yang harus ditambahkan Bu Sarah. Nanti bisa di-share untuk belakangan ya. Pernyataan orang tua ini sangat penting. Kalau sudah ini komitmen atau pernyataan orang tua itu harus sudah ada. Jadi kurang satu ya. Untuk persyaratan nanti bisa ditambahkan lagi. Terus ini untuk materi itu sudah ya. Tadi sudah sampaikan, target juga sudah. Terus yang ini nanti untuk segala sesuatunya bisa hubungin saya, juga bisa hubungin Bu Sarah untuk narah hubung kegiatan rumah tafis ini. Oke, teman-teman sudah terjawab ya atas pertanyaan tadi ya? Sudah Bu? Ibu yang untuk dari lembaga tafis khusus gitu. ini lembaga tafis khusus yaitu Al-Qud. Kita lagi berkolaborasi, tetapi MOU-nya belum tersusun. Nah, kemarin kita sudah pertemuan di hadapan Kasih Pontren, itu Bapak Kiai pimpinan dari lembaga rumah tafis Al-Qudus ya. Al-Qud itu sudah ada, kita sudah bicara dengan beberapa pengurus, kemarin hadir 5 orang ya, yaitu di Pontren, Kasih Pontren itu juga disaksikan oleh Bapak Kasih. Nah, tapi untuk menindaklanjuti dari pertemuan tersebut, beliau siap
ada jam longgarnya itu memang jam 1 sampai dengan jam 3. Makanya pas jam 1 masuk jam 1, nanti pulang jam 2, masuk jam 2, pulang jam 3. Ini dari lembaga tahfiz Quran kami ambil. Jadi mereka insya Allah orang-orang yang sudah berpengalaman di dalamnya, ya Bu ya. Terus untuk MOU-nya insya Allah karena Pak Kiainya sedang ada di Semarang, kami belum menindaklanjuti. Di musim libur ini juga kami masih bekerja, barangkali Pak Ustadz masih pokoknya diganggu terus, ini suami istri diganggu sumber terus untuk mempersiapkan semuanya, walaupun di masa-masa liburan terus ditelepon lagi semalam sama kemarin kayaknya itu di depan laptop aja itu seharian kemarin itu. Jadi luar biasa, makasih banget. Ini mudah-mudahan ini partneran yang luar biasa untuk mewujudkan rumah tahfiz PDI Gereja Jakarta Utara. Jadi seperti itu Bu jawabannya. Mudah-mudahan nanti hasil dari pembicaraan selanjutnya memang benar-benar beliau menyanggupi, tapi nanti kita pengennya juga secara legalitas ya ada, jangan sampai cuman kita ngomong lisan tetapi legalitasnya nggak ada. Jangan-jangan di tengah jalan takutnya nanti ditinggal begitu aja. Kita akan perlu suatu ini persiapan yang matang, juga legalitas itu sangatlah penting. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan untuk hal yang lain-lain, oh Bu, itu tentang rumah tahfiz Hafiz Kithouse ya. Itu tolong untuk ditayangkan dari makna dari di dalamnya ada di sini ya. Ada nggak? Filosofi dari ini? Oh, belum dibikin. Ya, Ibu izin dari nama tersebut nanti kemarin juga sudah bisa kayaknya. Ada nggak? Oh ya. Nanti bisa saya iniin aja di grup, nanti saya sampaikan di grup filosofi dari rumah Hafiz Kithouse ini. Kami singkat dengan Hakih. Dari Hakih, HAKIH, itu memiliki dari huruf-huruf tersebut memiliki makna yang terkandung di dalamnya, yang merupakan suatu cita-cita juga tujuan dari rumah tahfiz ini. Nah, di antaranya ini saya sampaikan dulu. Dari haknya itu adalah himmah. Himmah adalah semangat yang tinggi. Kita berharap dari santri-santri ini memiliki motivasi semangat yang tinggi untuk menjadi anak-anak penghafal Al-Quran, khususnya untuk juz 30 dan selanjutnya insya Allah 30 juz. Yang kedua, A-nya adalah akhlak, berarti beradab. Akhlak di sini kita pastinya pengennya anak-anak selain hafal Al-Quran juga anak-anak memiliki akhlak sesuai dengan karakter Al-Quran. Terus K-nya adalah khidmah. Khidmah di sini adalah pengabdian. Jadi anak-anak ini setelah dari santri dari rumah tahfiz ini mendedikasikan ilmu dan hafalannya demi kemaslahatan masyarakat, agama juga tidak untuk menyombongkan diri dengan ukuran anak tahfiz Al-Quran tingkatan usia dini. Yang I-nya adalah istiqomah atau konsisten, menekankan pentingnya menjaga hafalan terus-menerus, itu sangat penting. Dengan ini harus ada kerjasama dengan orang tua. Yang hanya adalah hidayah, insya Allah anak-anak dalam rumah tahfiz ini selalu akan mendapatkan hidayah petunjuk, merupakan tujuan akhir bahwasannya setiap ayat yang dihafal dan diharapkan menjadi cahaya penuntun hidup bagi penghafalnya menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu makna secara keseluruhan, Hakih adalah pribadi yang memiliki semangat tinggi, berakhlak mulia, siap berkhidmah, serta istiqomah dalam menjaga hidayah Al-Quran. Itu dari Hakih sendiri. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan, dan atas pertanyaan yang bisa kami berikan jawaban kepada teman-teman semuanya. Baik, terima kasih Ibu, luar biasa ya makna dari Hakih tersebut. Baik, alhamdulillah pertanyaan pertama dan kedua sudah terjawab. Gimana Bu Tati? Sudah cukup jelas ya. Nanti untuk player insya Allah akan
akan di-share, nanti di-share untuk persyaratan ada di dalamnya. Dan untuk pertanyaan kedua tadi sudah jelas ya Ibu. Alhamdulillah. Baik, untuk kita lanjutkan untuk berikutnya yaitu ada bannernya di foto kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Ada 4 menit lagi sebelum jam 11. Sekarang malah 3 menit. Sesuai jadwal agenda acaranya ya. Saya sangat mengapresiasi rencana IGRA Jakarta Utara untuk membuka rumah tahfidz, walaupun pertama masih hanya untuk Cilincing, Koja dan Cilincing yang terdekat dengan sekretariat gitu. Jadi untuk yang lain setelah rumah tahfidz di sini jalan, baru kemudian ditularkan ke masing-masing kecamatan gitu ya. Saya kira rencana ini adalah impian kolektif kita tentang gerakan dakwah Al-Quran pada anak usia dini, khususnya nanti usia remaja berikutnya, untuk mewujudkan masa depan umat yang lebih baik gitu ya. Pernah saya sampaikan juga di tempat ini, kita berharap yang sekarang kita didik santri-santrinya ini adalah cikal bakal pemimpin nanti di Indonesia emas gitu ya. Kalau banyak orang menetapkan Indonesia emas itu 2045, jadi 100 tahun Indonesia merdeka, 1945 sampai 2045 gitu. Dan Indonesia emas itu diwujudkan dengan lahirnya, hadirnya santri-santri kita tadi itu ya, yang ke depan nanti menjadi pemimpin kan gitu. Kita berharap pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang bisa membawa negeri ini menjadi negeri yang ya bukan cuma sekedar baldatun, thayyibatun, warabbun ghafur, tapi kita berharap negeri ini menjadi negeri yang tadi menyehatkan jasmani kita, menyehatkan jasmani rakyatnya, menyehatkan rohaninya, jiwanya, kemudian ada tambahan menyehatkan ekonominya ya, maksudnya kesejahteraannya, tapi juga jangan lupa menyehatkan pikirannya gitu ya. Jadi sehat jasmaninya, sehat rohaninya, sehat fikrahnya, dan sehat ekonominya, kesejahteraannya. Ini kan impian kita, yang mudah-mudahan dengan kerja keras kita semua ini bisa menjadi kenyataan di kemudian hari. Tapi yang paling dekat ini kan ini rumah tahfidz ini tanggal berapa? 5 tadi, 5 Januari, waktunya sudah dekat gitu ya. Jadi perlu kolaborasi masih internal memang di lingkungan IGRA Jakarta Utara yang cukup baik gitu ya, sehingga semua siap mengantarkan anak-anak terbaiknya, santri-santri terbaiknya. Tadi dicatat 39 lembaga, berarti sudah ada rencana bakal calon santri kita di rumah tahfidz kita ini 39 anak gitu ya. Mudah-mudahan 39 ini benar-benar terwujud gitu. Kalaupun gagal di Kecamatan Koja dan Cilincing, mungkin nanti tambahannya supaya kuota itu tetap,
kan ada yang juga dekat dengan Koja ini. Tanjung Priok. Tanjung Priok misalnya, bisa 1-2 untuk melengkapi kuota itu gitu ya. Saya kira dengan kerja keras kita, ada 5 kerja prestatif lah yang ingin kita wujudkan ini, yang ingin kita laksanakan supaya cita-cita kita itu terwujud. Kerja prestatif itu 1, kerja keras. Kerja keras ini kerja yang secara optimal mengerahkan kemampuan fisik, kemampuan pikir, kemampuan jiwa, kemampuan apa tadi? Financial, kemampuan dan dana gitu ya. Ini juga nanti kan luar biasa nih Bu Haji Subur. Bagaimana mengatur supaya kegiatan ini jalan dengan dana yang cukup gitu loh untuk operasionalnya gitu. Karena awalannya ini kan gratis untuk santri-santrinya. Artinya tidak ada pemasukan dari santri itu. Yang jadi sumber dananya pasti dari luar itu gitu. Nah, luar itu yang mana aja kerja kerasnya luar biasa. Kemudian yang kedua, kerja cerdas. Harus dilakukan dengan kerja yang tentu harus dengan ilmu gitu kan gitu. Nah, kita sangat ditekankan melalui Al-Quran ini, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kita mengikuti sesuatu tanpa ada ilmunya. Jadi harus diilmui segala sesuatunya itu kerja cerdas. Kemudian kerja ikhlas. Nah, ini juga nggak boleh diabaikan. Kalau ini diabaikan, yang pertama kerja cerdas, kedua kerja keras, kerja cerdas. Ini juga nggak ada arti apa-apa kalau kerja ikhlasnya tidak dikedepankan. Kerja ikhlas ini bahwa semua yang kita kerjakan itu bukan untuk kepentingan yang murahan, tapi kepentingan yang mahal, yaitu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pengen melalui gerakan-gerakan pendidikan Al-Quran ini Allah merahmati kita semua, kan gitu. Karena Al-Quran itu kan sumber dari rahmat Allah itu sendiri. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Jadi Al-Quran itu sebagai sifat dan rahmat. Jadi kerja keras tadi, kemudian kerja cerdas, kemudian kerja ikhlas. Kerja mawas yang keempat. Kita juga harus betul-betul secara internal di IGRA, kemudian juga secara eksternal di pemerintahan, di masyarakat. Ini ada banyak hal yang bisa mendukung, tapi juga banyak hal yang bisa menggagalkan rencana-rencana kita ini. Jadi mawas diri, lihat kemampuan kita dan lihat tantangan yang kita hadapi ke depan gitu. Ya kemarin kita bahas SWOT itu, analisis SWOT, S-nya strength, kita punya kemampuan seperti apa sih. Kemudian W-nya weakness, kita punya kelemahan seperti apa secara kelembagaan. Kemudian ada opportunity, ada peluang di depan yang perlu kita ambil, jangan sampai mubazir. Dan yang T terakhir, threats, tantangannya. Ini kan harus dianalisa dengan luar biasa. Inilah kerja mawas. Kemudian yang terakhir, kerja tuntas, jangan separuh-separuh. Saya melihat Bu Haji Subur ini udah all out nih. Tolong nanti diikuti oleh kita semua, gitu. Jangan ini jadi utopia, gitu. Apa utopia itu? Utopia. Jadi hayalan, gitu ya. Yang nggak ada wujudnya nanti, gitu. Wah, kita pernah merencanakan ini, tapi hanya ada di hayalan. Kalau cuma berhenti di Bu Haji Subur, selesai, nggak akan berlanjut. Tapi kalau ini disambut semua oleh kita, karena cita-cita mulia ini luar biasa, masya Allah, ini akan membawa keberkahan bersama. Yuk, mari, saya kira ini harus kita sambut dengan semangat, dengan antusias,
gitu. Saya kira itu saja yang bisa saya tambahkan tadi, dan Pak Ustadz Yusuf dan Bu Sarah ini saya melihatnya karena saya kenal bapak beliau ya, Allah yarham Abdullah Tonda ini memang luar biasa praktisi kegiatan dakwah Al-Quran yang saya jadi saksi di sana, dan ini keberkahannya lahir anak-anak soleh dan solehanya yang kemudian tentu berharap ini akan terus mengalir ke ayahandanya gitu ya. Apa yang dilakukan oleh Ustadz Yusuf, Ibu Sarah ini akan terus mengalir. Begitu juga kita nanti ketika rumah tahfidz ini menjadi wujud kenyataannya ada, maka itu akan menjadi keran yang tidak akan pernah berhenti dari amal-amal jariahnya itu tadi. Jadi keran pahala yang terus akan mengalir walaupun kita sudah tidak ada. Sebentar lagi mungkin beberapa di antara kita sudah sepuh, mungkin harus pulang kepada Allah. Ya saya sendiri udah 65 tahun, Bu Haji Subur tadi hampir 60, dan yang lain juga udah ada yang 50-an gitu ya. Jadi tentu persiapan itu kan harus dilakukan gitu. Ketika kita tidak ada, mudah-mudahan keran tadi itu Bu Haji Subur terus menikmati itu nanti hasil dari pelaksanaan dari rencana-rencana baiknya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah, wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Allahumma rabbana inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kekuatan kepada kami sehingga kami dapat melaksanakan seluruh rencana-rencana baik kami ini ya Allah. Rencana yang sebentar lagi akan kami gulirkan adalah mewujudkan adanya rumah tahfidz di sekretariat kami ini ya Allah, dengan tujuan-tujuan agar ke depan rumah ini bermanfaat menjadi tempat yang bisa melahirkan anak-anak yang hebat, anak-anak yang Qur'ani, anak-anak yang bukan cuma sekedar cerdas tetapi juga punya kemampuan spiritualisme yang kuat untuk kemudian menjadi hamba-Mu yang kuat di masa depan ya Allah. Jadikanlah kami menjadi salah satu dari apa yang Engkau sampaikan dalam Al-Quran di surat Fatir ayat 32. Tsumma awasna kita balladzina astafaina min ibadina wa minhum zalimun li nafsihi. Semoga kami tidak termasuk pada orang yang zalim setelah Engkau wariskan kepada kami Al-Quran ya Allah. Tapi kami berharap paling tidak kami menjadi kelompok yang muktasid, wa minhum muktasid, kelompok yang pertengahan, kelompok yang masih dapat mentadabburi Al-Quran ini dengan baik, bisa membacanya dengan baik, bisa memaknainya dengan baik, apalagi kemudian diberi kekuatan oleh-Mu ya Allah, sehingga kami dapat melaksanakan kebaikan-kebaikan itu yang disumberi dari Al-Quran-Mu ya Allah. Dan sangat kami harapkan kami semua bisa masuk kepada wasabiqum bil khairati biiznillah. Dan itu adalah fadilah yang besar dari-Mu ya Allah, menjadi hamba-hamba-Mu
menjadi muharrik wa muharrikin, menjadi penggerak-penggerak pendidikan Al-Quran ini ya Allah, baik untuk diri kami sendiri, keluarga kami, masyarakat kami, bangsa kami, sehingga menjadi bangsa yang kuat di masa yang akan datang ya Allah, dengan Al-Quran-Mu yang penuh dengan hikmah, yang penuh dengan pembelajaran yang mendalam. Hadirkan kesadaran itu kepada kami semua ya Allah. Hadirkan bahwa dengan Al-Quran kita bisa sukses ya Allah. Hadirkan bahwa dengan Al-Quran seluruh apa yang kita cita-citakan itu akan menjadi kenyataan di masa yang akan datang ya Allah. Dan maknailah semua perjuangan kami ini melalui Al-Quran-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa sabbit aqdamana wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kafaratul majlis bareng-bareng. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.